Tangkap! Demo bela KPK Taliban yang tidak lolos TWK. BEM SI melawan hukum. Ditulis oleh Jaya Wijaya. Demokrasi tidak melulu berbicara soal kebebasan berbicara, tapi demokrasi juga berbicara soal kepastian hukum. Setiap orang berhak berbicara dan menuntut haknya, tapi ketika hal tersebut menimbulkan konflik antara dua pihak, maka jalur hukum adalah tempat untuk menyelesaikan konflik. Soal pemecatan 57 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Masalah ini sudah selesai dan harus selesai berdasarkan hukum. Undang-undang ASN, keputusan MA, dan keputusan MK adalah dasar hukum yang sudah final terkait pemecatan tersebut. Menentang keputusan hukum dua lembaga hukum tertinggi negara sama dengan merendahkan dan bentuk pembangkangan terhadap hukum. Apalagi jika hal tersebut dilakukan dengan demo yang berujung anarkis. Semoga ini tidak terjadi, karena kalau terjadi, maka aparat hukum harus tegas menangkap pendemo dalam upaya menentang hukum tersebut. Pembangkangan terhadap hukum hanya dapat terjadi jika tujuannya adalah politik. Itulah yang terjadi terhadap BEM SI yang akan demo membela 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Tidak mungkin kan mahasiswa tersebut membela agar ketika mereka nanti tidak lulus ada yang bela juga. Pasti ada koordinator dan para politikus hitam di belakang mereka. Apalagi Jokowi juga menjadi target dari aksi mereka kali ini. Pembaca masih ingat rekam CCTV saat demo undang-undang KPK, di mana para BEM ini di-briefing oleh kader PKS. Kita juga harus ingat bahwa yang getol membela KPK Taliban adalah Tempo, ICW, dan didukung demo oleh BEM mahasiswa. Tentu PKS saja tidak mungkin, mengingat partai mereka pada Pilpres saja masih mengemis kardus dari Sandiaga Uno. Jadi pasti ada politikus lain dengan dana besar yang ikut bermain. Ini siapa-siapa saja politikus dengan dana super besar di negara ini. Pilihannya ada 3, yaitu 3C, Cendana, Cikeas, Caplin. Tapi kali ini, permainan mereka kotor karena berusaha melawan keputusan hukum. Bahkan memaksa Jokowi untuk melawan hukum yang bisa menjadi jebakan Batman bagi Jokowi. Mereka mengganti isu tahunan soal PKI yang biasa mereka pakai dengan isu pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Namun begitu, selalu saja ada hal lucu yang terselip dalam setiap aksi-aksi seperti ini. Kita tahu kalau pengangkatan pegawai KPK sebagai ASN ini sempat didemo juga oleh mereka karena akan dianggap melemahkan KPK. Tapi kok sekarang malah maksa-maksa buat para pegawai KPK diangkat jadi ASN? Lalu apa saja tuntutan dari aksi demo mereka kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Ada sejumlah tuntutan yang bakal dilayangkan BEM SI. Pertama, BEM SI meminta Ketua KPK Firly Bahuri mencabut surat keterangan atau SK pemberhentian pegawai KPK. Nice try. Ketua KPK tinggal bilang, SK pemberhentian pegawai KPK tidak melanggar hukum berdasarkan keputusan lembaga hukum negara, yaitu MA dan MK. Silakan gugat ke Mahkamah Internasional atau Mahkamah Akhirat jika ingin mengubah keputusan tersebut. Berikutnya, kami mendesak Presiden juga, Bapak Jokowi, untuk bertanggung jawab dalam kasus upaya pelemahan terhadap KPK dengan mengangkat pegawai KPK untuk menjadi aparatur sipil negara, kata Koordinator Media BEM SI, Muhammad Rais ketika dihubungi. Tuntutan yang sia-sia. Jokowi bukan sosok yang mudah diancam, dan sepanjang Jokowi menjabat sebagai presiden, tidak pernah sekalipun Jokowi intervensi hukum. Jokowi tidak akan menentang keputusan yang dasar hukumnya jelas, yaitu Undang-Undang ASN, MA, dan MK. Dan lagi, apa mahasiswa tidak malu maksa-maksa presiden yang pernah dikatain sebagai king of lip service? Ingat, BEM UI itu salah satu yang paling berpengaruh di tubuh BEM SI itu sendiri. Tuntutan berikutnya,
Kami juga menuntut Ketua KPK Bapak Firly Bahuri mundur dari jabatannya dengan telah banyak gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi. Lanjut Rais. Ini sih akan mentah karena terbukti setelah KPK Taliban dipecat, KPK langsung OTT Bupati Tolikara dan memanggil Anies Baswedan untuk dimintai keterangan. Kita lihat apakah aksi mahasiswa kali ini akan mendapat dukungan rakyat seperti tahun 98. Rakyat tidak ingin gaduh di saat pandemi seperti ini. Rakyat ingin tenang dan damai di situasi COVID seperti ini. Dan yang terakhir, untuk kami dimulai dari ultimatum kemarin kepada Presiden Jokowi 3 kali 24 jam dari kemarin 23 September 2021. Maksa. Langsung saja ke pertanyaan pamungkas. Siapa yang paling diuntungkan dengan rencana demo kali ini? Jawabannya adalah PKS. Karena aksi ini akan mentah dan bohir hanya akan buang dana secara sia-sia dan hanya menambah pundi-pundi dana PKS. Karena tidak mungkin PKS akan menggerakkan kadernya yang sudah menguasai banyak BEM tanpa ada balasan berupa kardus. Harus kita akui, jika gerakan tarbiyah PKS yang sudah belasan tahun mereka lakukan di kampus-kampus berhasil, mereka sekarang tinggal memanen hasilnya. Begitulah dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari siwet.com.